Kiprah Arya Penangsang. Oleh Damar Syasangka bagian 1B. Ratu Kalinyamat diam-diam juga membawa keris Kiai Brongot Setan Kober yang menancap di tubuh jenazah misterius yang dapat dipastikan adalah salah seorang pembunuh Sultan Demak berikut permaisuri. Ratu Kalinyamat bertindak cepat. Dia tahu, di Istana Demak dan di tubuh Angkatan Bersenjata Demak, sudah berkeliaran antek-antek Jipang Panolan. Sebelum bukti otentik pembunuhan tersebut dihilangkan oleh mereka-mereka yang pro Jipang Panolan, Ratu Kalinyamat mengamankannya terlebih dahulu. Tidak ada orang lain lagi yang memiliki keris Kiai Brongot Setan Kober kecuali Sunan Kudus. Dan konon kabarnya, keris ini telah diwariskan kepada Arya Penangsang begitu dia dikukuhkan secara sepihak sebagai Adipati Jipang Panolan. Menurut kesaksian Arya Pangiri, pada malam itu dia tengah tidur bersama Rama dan ibunya. Tapi mendadak, dia dibangunkan oleh ibunya di tengah-tengah tidur pulasnya. Dia disuruh masuk ke bawah kolong ranjang dan diperintahkan tidak boleh keluar dan tidak boleh bersuara sedikit pun. Arya Pangiri yang masih kecil dan penasaran di tengah ketercekamannya mencoba mengintip apa yang tengah terjadi. Dia melihat dua orang masuk ke kamar Ramanya melalui pintu kamar setelah mencongkelnya. Arya Pangiri tahu, ada beberapa orang lagi yang tengah berada di luar kamar dan tidak ikut masuk. Terjadi percakapan antara Ramanya dengan salah seorang penyusup. Percakapan yang sempat didengar oleh Arya Pangiri adalah jawaban dari Ramanya. Bunuhlah aku. Akulah yang bertanggung jawab atas kematian Paman Suryawiyata. Tapi jangan kalian ikut sertakan istriku. Setelah itu Arya Pangiri mendengar suara gaduh dan jeritan dari Rama dan ibunya hampir bersamaan. Lantas terdengar suara Ramanya berteriak. Mengapa kamu ikut sertakan istriku? Suara gaduh terdengar kembali, diiringi erangan kesakitan. Lantas lengang. Arya Pangiri yang ketakutan baru berani keluar setelah prajurit Demak mengeluarkannya dari bawah kolong ranjang. Dan begitu melihat apa yang sebenarnya terjadi, maka Arya Pangiri menangis sejadi-jadinya. Di atas ranjang, Ramanya tengah rebah ke belakang dalam posisi bersila, dan tepat di belakang Ramanya, ibunya tengah rebah. Keduanya bermandikan darah. Dari posisi kematian Sultan dan Permaisuri, jelas terlihat, Sultan ditusuk keris hingga tembus punggung. Dan keris itu menghunjam pula ke tubuh Permaisuri yang tengah merapatkan tubuhnya ke punggung Sultan. Jelas, sang Permaisuri menyengaja untuk ikut mati bersama-sama dengan suaminya. Sedangkan jenazah laki-laki misterius yang terkapar tak jauh dari pintu kamar, diduga tewas akibat lemparan keris yang dilakukan oleh Sultan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Betapa kuatnya Sultan, dia menarik keris yang menancap di dadanya lantas melemparkannya tepat kepada salah seorang penyusup. Ditambah lagi dengan kondisi cacat mata, jelas Sultan Demak IV, bukan orang sembarangan. Mendengar penuturan Arya Pangiri dan melihat bukti-bukti yang ada, Ratu Kalinyamat menyimpulkan, Sunan Kudus dan Arya Penangsang adalah sosok yang harus bertanggung jawab atas peristiwa pembunuhan itu. Para penyusup yang telah berhasil membunuh Sultan beserta Permaisuri, adalah anggota pasukan khusus Jipang Panolan yang dikenal dengan nama pasukan Sureng. Pasukan yang dilatih khusus untuk menyusup dan melakukan operasi pembunuhan. Pasukan ini memang sudah didengar oleh beberapa kalangan pejabat di Demak Bintara. Dan kini, kehebatan pasukan ini telah terbukti. Jipang Panolan tidak bisa dianggap remeh sekarang. Ratu Kalinyamat segera mengambil tindakan tegas. Dia langsung mengukuhkan suaminya, Pangeran Hadiri atau Sunan Kalinyamat sebagai Sultan Demak V. Tindakan ini diambil karena dalam hukum yang dipakai pemerintahan Demak Bintara, seorang wanita diharamkan memimpin suatu pemerintahan. Mengenai siapa Sunan Kalinyamat atau Pangeran Hadiri, silakan baca catatan saya Jaka Tingkir, Damar Syasangka. Situasi politik Demak semakin memanas. Di pihak Pajang, persiapan pun dilakukan. Karena sudah jelas, pihak Jipang Panolan sudah berani memulai aksinya. Bahkan terdengar kabar, beberapa daerah telah diserang oleh Jipang Panolan. Dan daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, dimasukkan ke wilayah Jipang Panolan. Jipang Panolan rupanya sudah siap untuk mendirikan sebuah kesultanan baru yang lepas dari Kesultanan Demak Bintara. Pembunuhan Sunan Kalinyamat. Setelah mengadakan musyawarah yang sangat serius dengan para pembesar kesultanan, Ratu Kalinyamat beserta suaminya, Sunan Kalinyamat memutuskan untuk datang bertandang ke pesantren Kudus. Sunan Kudus memang masih menjabat sebagai salah seorang penasehat agung Kesultanan Demak. Jabatan ini bermakna politis.
Namun di samping itu, sudah diketahui umum bahwa Sunan Kudus pun adalah seorang pemimpin pesantren yang memiliki banyak santri. Dia dianggap sebagai seorang sesepuh dan dituakan. Sebagai seorang penasehat, kedudukan Sunan Kudus memang masih di bawah kedudukan Sultan Demak, tapi kedudukannya sebagai seorang pemimpin pesantren yang berbasiskan moral, maka dia dianggap sebagai seorang guru. Seseorang yang patut dipatuhi dan patut dijadikan suri tauladan. Oleh karena itulah, sengaja Sultan Demak V atau Sunan Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat menyengaja datang sendiri ke pesantren Kudus. Ini dimaksudkan, kedatangan mereka berdua lepas dari hierarki sebuah pemerintahan. Sultan Demak V beserta istri datang ke pesantren Kudus sebagai seorang siswa yang tengah menghadap gurunya, walaupun mereka bukan siswa langsung pesantren Kudus. Kedatangan rombongan Sultan Demak V mengejutkan seisi pesantren Kudus. Mau tidak mau, walaupun kedatangan Sultan Demak V dan Ratu Kalinyamat bukanlah atas nama kesultanan namun atas nama pribadi, tetap saja, kedatangan mereka memancing penyambutan yang meriah. Para santri segera berjajar sembari menabuh rebana dan menyanyikan shalawat Nabi menyambut kedatangan rombongan Sultan. Tepat pada waktu itu, banyak terlihat pasukan Jipang Panolan tengah berada di sana. Baik Sultan Demak V maupun Ratu Kalinyamat melihat itu. Para pasukan Jipang tidak satupun yang ikut melakukan penyambutan. Di sudut halaman pesantren, terlihat sebuah kuda berbulu hitam yang berhiaskan perhiasan-perhiasan indah. Ratu Kalinyamat tahu, itu adalah kuda kesayangan Arya Penangsang yang dikenal dengan nama Kiai Gagak Rimang. Berarti, saat ini, Arya Penangsang juga tengah bertandang ke pesantren Kudus. Situasi yang agak tidak menyenangkan terjadi antara pasukan Demak dengan pasukan Jipang. Ratu Kalinyamat segera memerintahkan pemimpin pasukan agar memastikan, mengambil tempat terpisah dengan pasukan Jipang dan jangan mengambil tindakan apapun jika tidak ada perintah darinya. Sunan Kudus beserta istri dan keluarga, menyambut kedatangan Sultan Demak V atau Sunan Kalinyamat beserta istri, Ratu Kalinyamat. Mereka berdua diterima di pendopo. Namun, tak tampak Arya Penangsang ikut menyambut kedatangan Sultan. Menyadari akan hal itu, Ratu Kalinyamat benar-benar merasa diremehkan dan ditantang. Sultan Demak V beserta Ratu Kalinyamat memohon kepada Sunan Kudus agar bisa berbicara bertiga. Sunan Kudus mengabulkan. Dan mereka akhirnya menuju ruang dalam bertiga. Setelah berbasa-basi berbagi keselamatan, maka Ratu Kalinyamat pun segera menyampaikan maksud kedatangan mereka. Bapak Sunan, kedatangan kami kemari sesungguhnya ibarat kedatangan seorang murid kepada gurunya. Walaupun kami bukan murid resmi pesantren Kudus, namun secara tidak langsung, kami menghargai Bapak Sunan sebagai guru kami pula. Sejenak Ratu Kalinyamat diam, lantas. Dan, kami memandang Bapak Sunan adalah panutan kami, sosok yang memberikan suri tauladan bagi kami. Jadi, sekiranya kami meminta keadilan kepada Bapak Sunan, bukankah itu juga sudah sewajarnya? Sunan Kudus tersenyum, dan menjawab. Memberikan keadilan adalah kewajiban seorang sultan. Aku bukan seorang sultan, anak Mas Sunan Kalinyamatlah seorang sultan. Dia yang seharusnya berhak memberikan keadilan. Ratu Kalinyamat tersenyum, dan berkata, bukan keadilan dari seorang sultan yang tengah kami harapkan, tapi keadilan dari seorang guru kepada muridnya yang telah berbuat dosa. Sunan Kudus terdiam. Ratu Kalinyamat mengeluarkan sebuah benda yang terbungkus kain putih dari dalam peti kayu berukir yang dia bawa. Benda terbungkus kain putih tersebut dipegangnya dengan tangan kanan, lalu dibuka penutup kainnya. Sunan Kudus memincingkan mata melihat isi di dalam bungkusan kain putih tersebut. Dan Ratu Kalinyamat kembali berkata, kami tahu pemilik benda ini kini tengah bersembunyi bagai seorang pengecut di ruang belakang pesantren. Kami meminta keadilan Bapak Sunan kepada pemilik benda ini. Pastinya, Bapak Sunan mengerti apa maksud kami. Tegas suara Ratu Kalinyamat. Sunan Kudus menarik nafas. Dilihatnya benda yang ditunjukkan oleh Ratu Kalinyamat tak lain adalah keris Kiai Brongot Setan Kober. Keris pusaka miliknya yang kini telah diwariskan kepada Arya Penangsang. Saya bukan seorang sultan. Sunan Kudus tiba-tiba berkata. Keadilan dari seorang guru. Bukan dari seorang sultan, potong Ratu Kalinyamat berani. Kembali Sunan Kudus terdiam. Dan pada akhirnya, Sunan Kudus menyanggupi untuk memberikan keadilan kepada Arya Penangsang. Namun memberikan sebuah keadilan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Sunan Kudus menjanjikan, 7 hari lagi,
Sunan Kudus akan menyerahkan Arya Penangsang ke Demak untuk menerima hukuman qisas atau hukum mati pancung kepala jika memang terbukti Arya Penangsang adalah dalang pembunuhan Sultan Demak IV atau Sunan Prawata.